Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kerjasama dalam negeri yang merupakan kolaborasi antara peneliti dari Universitas Mercubuana dengan peneliti dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Adapun judul dari penelitian ini adalah pengelolaan kampanye edukasi anti-phishing di media sosial Instagram @goodlifebca dalam mencegah kebocoran data nasabah PT BCA Tbk. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun akademik 2023-2024 dan yang menjadi anggota dari penelitian ini adalah saya sendiri, Anindita, dengan tim saya yaitu Meli Ridarianti PhD dan juga peneliti mitra dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yaitu Ratu Laura Mulia Baskara. Selanjutnya, presentasi ini akan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metode penelitian, selanjutnya adalah hasil penelitian, yang kelima adalah kesimpulan, dan poin terakhir adalah keterkaitan dengan mata kuliah. Baik, di poin pertama kita akan bahas tentang latar belakang penelitian. Seperti kita ketahui, perkembangan teknologi informasi dan internet sangat berkembang dengan pesat, termasuk di sektor perbankan. Jadi saat ini perbankan berlomba-lomba untuk memberikan kemudahan akses di layanan yang mereka berikan. Namun di balik dampak-dampak positif yang ada, ternyata juga muncul dampak negatif yang salah satunya adalah kejahatan cyber dalam bentuk phishing. Phishing sendiri di Indonesia, menurut data pada kuartal pertama tahun 2022 terjadi lebih dari 3.000 kasus. Nah, di mana sektor keuangan menjadi target utamanya. Jumlah kasus ini meningkat ternyata pada kuartal kedua tahun 2022. Di BCA sendiri atau PT BCA Tbk terjadi kasus phishing diantaranya nasabah yang kehilangan saldo rekening setelah mengikuti link palsu. Nah, dari sini PT BCA menilai bahwa adanya kepentingan untuk melakukan edukasi dan juga keamanan untuk melindungi dari kejahatan digital. Maka mereka melakukan edukasi berkelanjutan antara penyedia layanan dan pengguna, di mana penyedia layanan harus mengembangkan keamanan berlapis, sementara pengguna harus berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan. Dan peran Public Relations PT BCA di sini bertanggung jawab untuk mengedukasi nasabah mereka tentang bahaya phishing melalui kampanye dan konten edukasi di media sosial, termasuk di Instagramnya @goodlifebca. Dengan tagline dan campaign yang mereka jalankan, yaitu menggunakan tanda pagar awas modus untuk menyebarluaskan tentang kejahatan phishing dan meningkatkan kesadaran nasabah melalui berbagai platform digital. Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan kampanye edukasi anti-phishing di media sosial Instagram @goodlifebca dalam mencegah kebocoran data nasabah PT BCA Tbk. Dan penelitian ini juga sejalan dengan roadmap penelitian yang dijalankan atau dibuat oleh peneliti, di mana peneliti fokus ke bidang cyber public relations. Sedangkan untuk target luaran, rencananya penelitian ini akan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi Sinta 3, yaitu Jurnal Digital Zone, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan sampai hari ini,
peneliti sudah mensubmit di link OJS yang disediakan. Kemudian jika dikaitkan dengan SDGs, maka penelitian ini terkait dengan poin 4 dan poin 16, di mana poin 4 itu berfokus pada pendidikan yang berkualitas, dan poin 16 berfokus kepada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Lalu untuk indikator kinerja utama universitas, bisa dikaitkan dengan poin 3, di mana dosen berkegiatan di luar kampus, dan juga poin 5, yaitu hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat dan mendapatkan rekognisi. Poin selanjutnya adalah tinjauan pustaka, di mana di sini peneliti menggunakan 3 penelitian terdahulu sebagai referensi, yang salah satunya adalah terkait dengan social media management. Lalu penelitian lain juga masih terkait dengan pengelolaan pesan di media sosial, dan yang terakhir tentang media sosial Instagram sebagai media informasi edukasi parenting. Jadi karena memang topik besarnya adalah tentang media sosial dan cyber PR, maka peneliti mencoba untuk mengaitkan dengan topik-topik tersebut. Sedangkan untuk konsep yang relevan dalam penelitian ini adalah konsep the circular model of social media, di mana dalam konsep tersebut terdapat 4 tahapan dalam pengelolaan media sosial, yaitu sharing, manage, engage, dan optimize. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Jadi yang pertama, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Sedangkan untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam untuk mengambil data primer dan juga dokumentasi media sosial sebagai data sekundernya. Sedangkan yang menjadi subjek pada penelitian ini ada beberapa pihak ya. Yang pertama adalah staf senior dari Biro Aspek Digital Marketing, karena memang hal yang akan diteliti ini terkait dengan digital marketing. Kemudian ada staffnya juga dan nasabah BCA yang juga menjadi followers di akun Instagram Good Life BCA. Selanjutnya untuk hasil penelitian, di sini dibagi menjadi 4 tahapan sesuai dengan konsep yang memang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah tahapan share, di mana PT BCA Tbk memanfaatkan Instagram Good Life BCA untuk menunjukkan kehadirannya sesuai dengan tagline senantiasa di sisi Anda. Sebagai pelopor kampanye edukasi digital, PT BCA mengemas pesan-pesan tentang modus phishing dalam konten menarik yang dibagikan di sosial media. Untuk poin optimalisasi pesan yang disampaikan melalui Instagram menggunakan berbagai fitur yang ditawarkan, seperti Reel, Story, Post, Broadcasting, Live, Collaboration, dan lain sebagainya. Jadi, followers juga tidak bosan hanya menggunakan fitur yang itu-itu saja. Lalu di poin manage, di sini mencakup 3 aspek utama, yaitu media monitoring dengan alat social listening, lalu ada pemantauan performa konten, dan juga respon cepat terhadap komentar yang diberikan oleh followersnya. Di poin terakhir yaitu engage, PT BCA menggunakan Instagram Good Life BCA untuk menyebarluaskan konten edukasi awas modus anti-phishing dengan melibatkan audiens dan influencer. Jadi pelibatan artis, influencer, atau content creator penting untuk membuat konten yang menarik dan menghibur sambil menyampaikan pesan kepada audiensnya. Untuk kesimpulan, dapat dikatakan bahwa penelitian ini menunjukkan penerapan circular model of social media dalam kampanye edukasi dan membangun kesadaran publik, di mana
Tahap share mengungkapkan bagaimana BCA menggunakan Instagram untuk menyebarluaskan pesan edukasinya dengan konten-konten yang kekinian. Dan pada tahap optimize, BCA menganalisis feedback publik melalui media monitoring untuk meningkatkan pesan. Dan tahap manage, BCA memantau performa konten dan memberikan respon cepat di Instagram. Dan untuk tahap terakhir yaitu engage, mereka melibatkan artis dan influencer untuk memperluas jangkauan pesannya. Jika dikaitkan dengan mata kuliah, maka penelitian yang berjudul pengelolaan kampanye edukasi anti-phishing di media sosial Instagram @goodlifebca dalam mencegah kebocoran data nasabah PT BCA Tbk ini dapat dikaitkan dengan 3 mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Yang pertama bisa dikaitkan dengan mata kuliah Public Relation Management, di mana di sana juga dipelajari tentang tahapan-tahapan public relations. Lalu ada mata kuliah dasar-dasar komunikasi digital karena memang ranah dari penelitian ini adalah media sosial, ya, dan digital media analysis. Jadi memang bisa dikaitkan dengan hal tersebut, terutama untuk analisis media sosial yang digunakan oleh PT BCA. Baik, demikian hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh tim peneliti. Kami berharap apa yang disampaikan dalam hasil penelitian ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk peneliti saja, tapi juga untuk masyarakat luas dan untuk PT BCA pada khususnya. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.